Alvin Hardiansyah, saya dari kelompok 2 dan saya berasal dari kelas V321. Perkenalkan, nama saya Aldi Rivaldi dari kelas V321 kelompok 2. Hai, saya Sarah Rahmadianti dari kelompok 2 kelas V321. Halo, saya Valentina Nisa, saya dari kelas V321 dan saya dari kelompok 2. Hai, perkenalkan nama saya Tarik Raihan, saya dari kelas V321 dari kelompok 2. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya victima yang berarti korban, dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi yaitu berarti studi yang mempelajari mengenai korban dan sebab-sebab timbulnya korban yang merupakan kenyataan dari sosial. Viktimologi pertama kali dikemukakan secara formal pada tingkat nasional, yaitu dalam forum seminar Kriminologi 3 yang dilaksanakan di Universitas Diponegoro dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang menjadi pokok pembahasan dalam forum seminar tersebut adalah yaitu mengenai bagaimana kedudukan korban dalam tindak pidana. Viktimologi memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Yang kedua adalah berusaha memberikan penjelasan mengenai sebab-musabab terjadinya viktimisasi. Dan tujuan viktimologi yang terakhir adalah mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Viktimologi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsinya adalah mempelajari sejauh mana peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Lalu mempelajari bagaimana peran pemerintah supaya turut andil dalam menyelesaikan persoalan korban ini. Fungsi yang kedua dari viktimologi adalah memberikan pengetahuan lebih banyak mengenai korban akibat tindakan manusia yang menyebabkan kekerasan fisik, mental, dan psikis. Fungsi yang kedua dan manfaat yang terakhir dari viktimologi adalah memberikan sumbangsih pemikiran untuk menyelesaikan kasus-kasus viktimisasi yang terjadi. So guys, jadi kesimpulannya viktimologi adalah sebuah ilmu dasar yang mempelajari mengenai korban-korban yang terjadi dalam sebuah tindak kriminal. Seperti itu. Jadi selesai menjelaskan mengenai viktimologi, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Stadion Kanjuruhan merupakan stadion sepak bola yang terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Stadion ini dibangun sejak tahun 1997 dengan dana mencapai hingga 35 miliar rupiah. Pada tanggal 9 Juni 2004, stadion ini mulai diresmikan penggunaannya. Kapasitas penonton pada stadion ini berjumlah 30.000 hingga 38.000 penonton. Dan Stadion Kanjuruhan merupakan rumah bagi tim kesebelasan sepak bola Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Perseka Metro FC yang bermain di Liga 3. Sebelumnya Stadion Gajayana Kota Malang merupakan tempat atau kandang lama bagi Arema FC sebelum akhirnya berpindah ke Stadion Kanjuruhan. Mulai dari perpindahannya itu, kisah keberuntungan maupun kemalangan bagai datang silih berganti mengikuti perjalanan Arema FC. Berikut adalah rekam jejak Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan menjadi saksi bisu perjalanan langkah skuad Singo Edan menggapai mahkota Copa Indonesia 2005 dan 2006. Peraihan prestasi Copa Indonesia 2005 dan 2006 itu dimulai sebelum babak final di 2 edisi Piala Indonesia. Kala itu, Arema meraih berbagai kemenangan penting di Stadion Kanjuruhan. Lantas, Arema mampu melalui pertempuran di partai puncak hingga mengangkat trofi juara.
sebanyak 2 kali berturut-turut. Di Stadion Kanjuruhan ini juga, Aremania sempat meraih predikat The Best Supporter di ajang Copa Indonesia 2006. Saudara Anda kembali menyaksikan tengah menantikan siaran pertandingan antara Persija melawan Arema dalam Stadion Kanjuruhan pernah ditahbiskan sebagai kampion kompetisi sepak bola kasta tertinggi bertajuk Indonesia Super League atau ISL 2009-2010. Kala itu upacara penobatan juara digelar melalui laga perang bintang antara Arema Indonesia melawan tim All Star, yakni gabungan 22 pemain yang bermain di ISL pada 6 Juni 2010. Arema sebagai juara ISL mesti takluk dengan skor tipis 4-5. Ketika laga berakhir, kiper Arema Kurnia Mega Hermansyah diganjar gelar pemain terbaik ISL 2009-2010 di Stadion Kanjuruhan. Selain gelar juara tersebut, Panpel Arema juga mendapat gelar Panpel terbaik dalam ISL 2009-2010. Berkat kerjasama dengan Aremania, Panpel Arema mampu mencatatkan rataan penonton tertinggi se-Asia Tenggara untuk musim kompetisi 2009-2010 dan 2010-2011. Saksi luar biasa Aremania, aksi kolosal One Incredible Blue atau OIB pada musim 2014 hingga One Soul One Nation yang baru saja dilewatkan pada tahun 2016 tanggal 17 Januari. Adanya pandemi COVID yang melanda Indonesia, hampir semua stadion di Indonesia berhenti digunakan atau beroperasi. Salah satunya termasuk Stadion Kanjuruhan. Setelah sempat tidak beroperasi selama pandemi COVID-19 sedang merebak, Stadion Kanjuruhan terpilih menjadi salah satu lokasi babak penyisihan Piala Presiden 2022. Untuk menyambut acara tersebut, pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan manajemen Arema FC merenovasi stadion dengan tujuan mempercantik Stadion Kanjuruhan. Dana renovasi didapat dari APBD dan sinergi dengan Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana. Pada tanggal 1 Oktober 2022 menjadi catatan kelam bagi dunia persepak bolaan Indonesia, termasuk bagi Stadion Kanjuruhan itu sendiri. Berawal dari insiden penghimpitan kerumunan yang fatal terjadi pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, kemudian menyusul kekalahan tim tuan rumah Arema FC dari rivalnya yaitu Persebaya Surabaya. Sekitar 3.000 pendukung Arema memasuki lapangan. Hal demikian menjadi sebuah pemantik hingga kericuhan terjadi. Dengan demikian, tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu tragedi kerusuhan supporter sepak bola yang terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Dengan terjadinya tragedi tersebut, Stadion Kanjuruhan menjadi saksi bisu atas meninggalnya ratusan supporter Aremania. Usai tim kesayangan mereka, Arema Malang takluk 2-3 melawan Persebaya Surabaya.
pendalaman yang telah dilakukan oleh tim investigasi tersebut, maka pihak kepolisian menjelaskan kronologisnya ialah peristiwa bermula saat panitia pelaksanaan Arema FC mengirimkan surat kepada Polres Malang terkait rekomendasi pertandingan antara Arema dan Persebaya pada 12 September 2022. Kegiatan tersebut akan digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian, Polres menanggapi surat dari panitia pelaksana dan mengirimkan surat resmi untuk mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan faktor keamanan. Namun demikian, permintaan ditolak PT LIB dengan alasan apabila waktunya bergeser, tentunya ada pertimbangan terkait masalah penayangan langsung, ekonomi, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan dampak yang bisa memunculkan pihak dan ganti rugi. Ungkap Listio dengan begitu. Maka pihak Polres Malang tak bisa berbuat apa-apa, sehingga Polres Malang hanya bisa melakukan persiapan pengamanan dengan melaksanakan berbagai macam rapat koordinasi dan menambah jumlah personil yang semula 1073 menjadi 2034 personel. Lalu, atas kejadian tersebut, Kapolri telah mengumumkan 6 orang yang ditetapkan tersangka dalam insiden bedah itu. Para tersangka itu 3 sipil dan 3 anggota polisi. Mereka ialah, yang pertama, Direktur Umum PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita. Yang kedua, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang, Abdul Haris. Yang ketiga, Kepala Bagian Operasional Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto. Yang keempat ada Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi. Yang kelima ada Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur, AKP Hasdarman. Dan yang keenam ada Security Steward Suko Sutrisno. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ali Rivaldi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inti kasus dari adanya tragedi Kanjuruhan. Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di Indonesia, di mana para pecinta sepak bola akan berusaha menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion ketika tim kesayangannya bertanding. Namun pertandingan tentunya memiliki high risk atau potensi besar menyebabkan kerusuhan. Banyak sekali tragedi kerusuhan atau kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya supporter tanah air. Dan baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan kabar tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan korban meninggal hingga berjumlah lebih dari 130 jiwa yang didapat dari berbagai sumber media dan berita televisi. Setelah selesai pertandingan Liga 1 antara Arema dan Persebaya yang berakhir untuk kemenangan tim tamu Persebaya Surabaya, yang kemudian para supporter pendukung Arema yang merasa kecewa berusaha untuk masuk ke lapangan dan mendekati tim kesayangannya, yang kemudian menurut berbagai sumber supporter tersebut dianggap melakukan tindakan anarkis yang kemudian memaksa pihak kepolisian untuk menembakkan gas air mata untuk mengurai dan mencegah oknum supporter untuk masuk ke lapangan. Di samping dari kejadian tersebut, yang perlu ditekankan di sini adalah apakah ada peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum terkait tragedi Kanjuruhan tersebut, dan siapakah yang bertanggung jawab atas meninggalnya lebih dari 130 jiwa korban tersebut. Menurut kami, harus ada orang atau pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Bukankah Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3? Maka sudah sepantasnya bagi siapapun yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mendapatkan hukuman. Dalam hal ini adalah pemberian sanksi pidana. Terlebih perbuatan penembakan gas air mata menyebabkan kepanikan, sehingga menimbulkan orang berhimpit-himpitan untuk bisa keluar di pintu yang sama, sehingga mereka kekurangan oksigen dan bahkan terinjak-injak sehingga terjadinya meninggal. Timbul pertanyaan, apakah ada unsur perbuatan tindak pidana bagi aparat kepolisian yang telah menembakkan gas air mata tersebut sehingga menyebabkan kematian pada tragedi tersebut? Dalam peristiwa Kanjuruhan, bagaimana sih tindakan kepolisian berkaitan dengan tindakan polisi dalam kejadian? Merujuk pada pasal 19 FIFA Stadium Safety and Security Regulation telah menyatakan bahwa senjata api dan gas pengendali massa tidak diperbolehkan dibawa atau digunakan. Tetapi dalam hal ini, pihak kepolisian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Akibatnya, supporter menghindar tidak terkendali, sehingga harus mengorbankan penonton lain dengan menginjak-injak. Selanjutnya, bagaimana sih kewajiban penyelenggara? Pihak FIFA menyebut sekurang-kurangnya harus ada 3 elemen dalam prosedur keamanan pertandingan, yaitu kepolisian, penasihat senior keamanan nasional, dan petugas keamanan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dijelaskan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana.
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sebelum pertandingan, seharusnya ada pengumuman dari announcer tentang jalur evakuasi jika terjadi bencana. Misalnya saat kita naik pesawat, selalu sebelum tentang terbang, kita sebagai penumpang mendapatkan informasi mitigasi. Dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini atas kejadian tersebut, terdapat asas atau teori yang bernama teori kausalitas dalam hukum pidana, yaitu teori conditio sine qua non, yang berarti semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa yang menjadi penyebab atau syarat terjadinya suatu akibat harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu di sini materi terakhir, yaitu materi evaluasi dari tragedi Kanjuruhan Malang. Republik Indonesia menetapkan 6 tersangka untuk tragedi kasus di Kanjuruhan Malang. Para tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang antara lain yaitu Direktur dari PT LIB Indonesia dan dari Panpel Arema FC dan dari Security Officer tersebut. Mereka tiganya dijerat pasal 359, pasal 360, dan pasal 103 ayat 1 KUHP junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahragaan. Tiga tersangka lainnya yaitu Wahyu Setio selaku Kepala Bagian Ops Polres Malang dan Danjen Brimopolda Jatim dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ketiganya dijerat dengan pasal 359 dan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, tetapi sudah ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait berupa santunan bentuk dari rasa tanggung jawab klub kepada para korban. Santunan ini memang tidak akan mengabaikan rasa kehilangan, tetapi bentuk semangat untuk para korban. Korban meninggal akan dikasih 10 juta rupiah, luka berat 5 juta, dan luka ringan 2 juta. Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memberikan santunan ke keluarga korban dengan nominal 25 juta. Itu terdiri 10 juta dari pemerintah provinsi, 10 juta dari pemerintah kota atau kabupaten, dan 5 juta dari Bank Jatim. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah atau pihak-pihak terkait kepada para korban yang terkena musibah dari Stadion Kanjuruhan Malang.